Selamat malam, saudara-saudara. Syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mohon dengan hormat Pak Tobias menolong kita untuk membuka dalam doa untuk perenungan hari ini ya, saudara-saudara ya. Mari kita dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiamu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan sendiri yang menolong memberkati kami. Dengan firman-Mu yang kami akan dengar, boleh menolong kami untuk memahami dan mengerti, bahkan melakukan dalam kehidupan kami pada pasar. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Terima kasih Pak Tobi. Saudara-saudara, kita akan membuka pembacaan kita dari Yohanes pasal 10 seperti yang diberikan oleh majelis. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-22 sampai 39. Kita akan lihat ini ditulis di bawah judul perikop Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Saya bacakan bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias atau Kristus, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Saudara-saudara, sebelum kita membahas mengapa orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus ya, sebelum kita melangkah ke situ, kita mencoba memperhatikan apa yang sedang diperhadapkan kepada kita ya. Kita coba imajinasikan keadaan pada waktu itu. Jadi peristiwa ini terjadi, saudara-saudara, ya beberapa waktu ya sebelum Yesus itu kemudian nantinya dibunuh di Yerusalem, disalibkan, dan kemudian kita merayakan juga lewat peristiwa Jumat Agung, dan kemudian terjadi kebangkitan, Paskah. Nah, sebelum semua itu terjadi, peristiwa ini terjadi lebih dahulu, saudara-saudara ya. Nah, peristiwa ini terjadi ketika pada waktu itu ada hari raya pentahbisan Bait Allah. Disebut dengan istilah Hanukah ya, dari dulu sampai sekarang ya disebut dengan Hanukah. Nah, saudara-saudara, ini hari raya yang kata Hanukah tidak dimuat di dalam Alkitab kita, tapi jelas itu menunjuk pada hari raya yang sekarang ini disebut dengan hari raya Hanukah. Jadi Bapak Ibu, ini sebetulnya sebuah peringatan akan sebuah peristiwa yang terjadi 160 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi yang kita baca di ayat 22 ini adalah kisah ketika Yesus tiba di Yerusalem, ya, karena Yesus kan basis pelayanannya bukan di Yerusalem, Bapak Ibu ya. Yerusalem kan ada di selatan ya. Yesus kan sehari-hari melayaninya di daerah utara, di daerah Galilea, sekitar Danau Galilea, begitu ya. Nah, hanya sekali-sekali saja Yesus ke Yerusalem ya. Yang pasti setahun 3 kali semua orang Yahudi laki-laki harus ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Nah, Yesus pada saat itu berjalan ke Yerusalem untuk beribadah merayakan hari raya Hanukah. Nah, saudara-saudara, apa maksudnya hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem ini? Ini latar belakang yang penting kita pelajari. Karena apa? Karena nanti di ayat 24, orang Yahudi itu menantang Yesus. Orang Yahudi berkata, "Yesus, kamu jangan bikin kita bimbang dong, jangan bikin kita bingung dong, ayo dong. Katakan kalau kamu memang Kristus, ya Kristus. Ya, kalau kamu bukan Kristus, ya bukan Kristus. Jangan iya, enggak dong. Terus terang dong." Nah, saudara, jadi itu tantangan orang Yahudi. Mereka menggugat, "Tolong berikan kepastian kepada kami. Kamu ini Mesias atau bukan? Kamu ini Kristus atau bukan? Kamu ini raja yang diurapi itu atau bukan?" Kan Mesias artinya yang diurapi ya. Mesias bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Kristus, ya, artinya yang diurapi. Apakah Yesus ini adalah yang diurapi dari Allah, yang diperkenan oleh Allah untuk menjadi penyelamat bangsa itu dari penjajahan Romawi secara khusus ya, karena waktu itu orang Yahudi kan di bawah kekuasaan Romawi. Pada zaman Tuhan Yesus kan Romawi itu sedang mencapai masa-masa kejayaannya.
bisa diandaikan Romawi itu negara adidaya ya, seperti Amerika zaman sekarang begitu ya. Jadi negara yang sedang mencapai puncak-puncak kekuasaannya, menguasai hampir seluruh wilayah dunia, dan dunia yang beradab disebut adalah dunia yang di bawah kekuasaan Romawi. Itu yang disebut dengan dunia yang beradab. Nah, saudara, jadi orang-orang Yahudi itu berpikir, bertanya, mencoba untuk mempertanyakan, kamu ini Kristus bukan? Yang kami nanti-nantikan akan melepaskan kami. Kamu ini Mesias bukan? Yang diurapi bukan? Nah, saudara-saudara, ayat 24 disampaikan oleh para pemimpin Yahudi, itu latar belakangnya karena hari raya Hanukah itu, saudara ya. Nah, hari raya Hanukah itu adalah hari raya yang waktu itu Yesus datang ke situ ya, dalam rangka memperingati penyucian bait Allah. Penyucian bait Allah dari siapa? Nah, kita mundur peristiwanya 160-an tahun sebelum Yesus lahir ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia, ya, daerah Palestina itu daerah yang kacau balau, penuh dengan pergolakan. Nah, jadi itu adalah kisah di mana ada masa disebut dengan masa intertestamental. Masa intertestamental itu masa antar perjanjian. Ini istilahnya orang Protestan ya. Jadi orang Protestan itu menyebut antara PL dan PB. Di Alkitab kita PL dan PB kan hanya dibatasi oleh satu lembar putih ya di Alkitab kita ya. Coba Bapak Ibu lihat di Alkitabnya masing-masing kan yang disebut masa intertestamental itu hanya dibatasi satu lembar begini ya. Nih, satu lembar seperti ini. Nah, sebetulnya satu lembar ini mewakili 400 tahun ya. Itu terjadi banyak peristiwa di situ ya. Termasuk peristiwa munculnya Alexander Agung ya, Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain yang terkenal itu muncul di masa ini ya. Nah, Iskandar Zulkarnain itu mengalahkan Persia. Kalau kita ingat kerajaan Persia itu kerajaannya Ratu Esther begitu ya. Kerajaannya Ratu Esther itu ya, kerajaan Persia dikalahkan, digantikan oleh kerajaannya Alexander Agung, kerajaan Makedonia yang kemudian mengembangkan budaya Yunani, saudara-saudara ya. Makanya Alkitab tulis dalam bahasa Yunani, Alkitab teks aslinya itu dalam bahasa Yunani, karena yang menguasai wilayah Palestina ketika Yesus lahir itu budaya Yunani ya. Nah, pada masa intertestamental itu, atau dalam istilah orang Katolik itu masa deuterokanonika ya. Kalau di Alkitab orang Katolik ini ada kitab-kitab tambahan di tengah-tengah begini ya, ada beberapa kitab ya. Kalau kita Alkitab orang Protestan kan hanya satu lembar ya. Nah, di Alkitab orang Katolik itu ada yang namanya deuterokanonika, itu berisi kisah-kisah yang terjadi di masa 400 tahun ini ya. Nah, ketika Alexander Agung itu meninggal, kerajaannya itu dipecah-pecah menjadi 4 lah ya. Ada 4 anak buahnya, dibagi-bagi kekuasaan dan terjadi kekacauan di sana. Dan salah satu penguasa itu penguasa daerah Syria, namanya Antiochus Epiphanes yang keempat ya. Dia menyebut dirinya sebagai Allah yang ya. Jadi Antiochus Epiphanes itu menyebut dirinya sebagai Allah yang kelihatan. Ini terjadi sebelum Tuhan Yesus lahir, Bapak Ibu ya. Nah, orang ini mencoba menguasai daerah Palestina, dan di daerah Palestina sendiri terjadi pergolakan. Di antara orang-orang Yahudi sendiri nggak kompak waktu itu ya. Jadi di antara orang-orang Yahudi sendiri ada yang benar-benar memegang tradisional Yahudi yang sangat tradisi ya. Tapi ada juga orang Yahudi yang mulai mengadopsi budaya Yunani ya, mulai mengadopsi budaya Yunani yang menyembah dewa-dewa asing begitu ya. Nah, orang-orang yang mencampur adukkan antara tradisinya sendiri dengan budaya Yunani disebut Helenis ya, orang-orang Helenis ya. Nah, jadi di dalam kota Yerusalem sendiri, di negeri Yudea sendiri itu nggak kompak orang Yehuda ya. Orang Yahudi itu nggak kompak. Ada yang Yahudinya sangat tradisional ya, ada orang Yahudi yang mencoba untuk terbuka dengan budaya kafir, budaya Yunani. Nah, salah seorang penguasa Yunani yang dari Syria tadi, Antiochus Epiphanes tadi, berusaha menguasai Yerusalem ya, saudara-saudara ya. Dan terjadi berbagai intrik politik di sana, dan orang-orang dari kelompok Yahudi yang dipengaruhi budaya Yunani kemudian merebut kekuasaan. Jadi orang-orang Yahudi yang tradisional itu disingkirkan. Kali ini Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang menganut budaya Yunani, Helenis begitu ya. Dan mereka merebut kekuasaan imam besar. Jadi imam besar di Bait Allah itu yang memimpin itu bukan dari keturunan imam yang seharusnya begitu ya. Nah, saudara, dari antara orang Yahudi sendiri terjadi penyelewengan agama. Nah, kemudian di pihak penguasa Syria tadi, Antiochus Epiphanes,
mulai ingin menguasai daerah Yerusalem, kemudian mulai menguasai Bait Allah. Di Bait Allah itu dia mulai memaksakan agar tradisi agama Yahudi itu dikesampingkan ya, dan dipaksakanlah itu yang namanya penyembahan kepada ilah-ilah yang lain, termasuk salah satunya bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang Helenis tadi, mendirikan satu batu mesbah. Jadi mereka mencoba mengkafirkan Bait Allah. Kemudian dipersembahkanlah korbannya itu korban babi. Ya, jadi babi itu dipersembahkan. Harusnya kan korban domba, kambing begitu ya. Ini korban babi. Jadi benar-benar Bait Allah itu dinajiskan, padahal orang Yahudi kan sangat najis dengan yang namanya babi, ya. Nah, ini sebagai satu bentuk pengkafiran ya. Bahkan yang dipersembahkan di mesbah itu babi begitu. Jadi Bait Allah itu benar-benar dicemari. Yang menguasai Yerusalem itu orang-orang Yahudi yang pro-Helenis, ya, orang-orang Yahudi Helenis, dan di bawah dukungan penguasa Syria bernama Antiochus Epiphanes. Nah, tokoh Antiochus Epiphanes itu disinggung di dalam Daniel pasal 11. Mari kita lihat Daniel pasal 11 ya, saudara ya. Dari ayat 29 ya, saudara ya. Dari ayat 29. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan, tetapi kali yang kedua, ini tidak akan sama dengan yang pertama, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya, lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Ya, ini bicara soal Antiochus Epiphanes yang pulang dari peperangan melawan daerah Mesir, begitu ya, kemudian dia kembali ke negerinya, tapi dia melewati Yerusalem ya, dan bertemu dengan orang-orang Yahudi yang Helenis tadi. Ayat 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan, mempersembahkan babi di atas mesbah tadi itu ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya, ini maksudnya orang-orang Yahudi Helenis tadi, sampai murtad dengan kata-kata licin, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, saudara, jadi kalau Anda membaca Daniel pasal 11, ini bicara soal peristiwa yang terjadi di Bait Allah itu ya, dengan Antiochus Epiphanes. Nah, saudara, sampai muncul seorang dalam tanda kutip Mesias, ya. Mesias itu bernama Yudas Makabeus, ya, Yudas Makabe. Nah, Yudas Makabe ini kemudian merebut kekuasaan dari tangan orang-orang yang jahat ini, ya. Kemudian dia menahbiskan kembali Bait Allah, dia mendapatkan kemenangan, dan akhirnya Israel seketika waktu memiliki pahlawan, ya, memiliki Mesiasnya bernama Yudas Makabeus, ya, dan kemudian mereka menikmati seketika waktu kemerdekaan dalam tanda kutip ya, kemerdekaan dalam skup yang kecil. Nah, saudara, jadi itu adalah masa-masa puncak kejayaan Israel di masa-masa antara PL dan PB. Nah, itu masa-masa yang dikenang. Dan kemudian Yudas Makabe memerintahkan untuk membuat satu hari raya bernama Hari Raya Hanukah untuk diperingati oleh bangsa Israel. Nah, ini adalah sebuah penyimpangan sebetulnya, saudara ya. Karena biasanya orang Israel kalau membuat hari raya, itu pasti hari rayanya itu ditentukan oleh Tuhan. Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, itu ditentukan oleh Tuhan. Baru kali ini ada hari raya yang menentukan manusia, ya. Karena mereka merayakan sebuah peristiwa Yudas Makabe dalam tanda kutip Mesias ya, yang muncul untuk membebaskan dan membersihkan Bait Allah dari kenajisan. Nah, saudara, itu adalah konteks dari Yohanes pasal 10 ayat 22. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu latar belakang kenapa orang Yahudi tanya, ya, Yesus kamu ini Mesias bukan? Latar belakangnya itu, karena pernah muncul tokoh namanya Yudas Makabe yang membebaskan Yerusalem dari cengkeraman Antiochus Epiphanes dan orang-orang Yahudi Helenis yang mempersembahkan babi tadi itu. Nah, Yudas Makabe itu Mesias di zamannya. Nah, karena itu, dengan dirayakannya peristiwa Hari Raya Hanukah ini, orang Yahudi tanya, dengan kata lain ya, Yesus, kamu ini Yudas yang lain, kamu ini Yudas Makabe yang baru, kamu ini Yudas Makabe zaman kami. Ya, kalau zaman sekarang ya, bisa aja kalau orang mau bertanya ya, misalnya ada tokoh muncul ya, kamu ini Soekarno yang sekarang, kamu ini Soekarno masa kini, begitu ya, kamu ini siapa, begitu. Nah, saudara, jadi
Yesus dipertanyakan kemesiasannya. Kamu ini siapa? Di hari raya di mana kita merayakan kemenangan Israel ya atas orang kafir oleh kepemimpinan Yudas Makabe, tiba-tiba Yesus ini muncul ke panggung ya dan membuat banyak mujizat dan juga hal-hal yang membuat dia tuh diperkirakan sebagai Mesias atau disangkakan sebagai Mesias. Nah, saudara, kemudian Yesus itu menjawab begini. Ya, di Yohanes 10 ayat 25 ya. Saya bacakan Yohanes 10 ayat 25. Saudara, dan apa yang dibahas Yesus ini sangat menarik ya. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu." Maksudnya apa? Ya, Yesus telah mengatakan siapa dia sebenarnya, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi Yesus ingin mengatakan, kalau kamu ingin tahu aku Mesias atau bukan, lihat pekerjaan-pekerjaanku. Lihat apa yang kukerjakan. Mujizat-mujizatnya, pengajaran-pengajarannya, lihat aja. Ya, saudara, ini jawaban yang mirip dengan yang Yesus ucapkan kepada Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis juga waktu di penjara dia tanya, Yesus, saya di penjara nih, ya. Kira-kira kamukah orangnya yang dinanti-nantikan itu? Nah, lalu Yesus nggak menjawab Yohanes loh. Yesus hanya mengatakan, katakan kepada Yohanes ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kepada orang miskin diberitakan kelegaan, kelepasan. Artinya apa? Lewat perbuatan-perbuatan Yesus kita bisa tahu dia itu Mesias atau bukan. Nah, saudara, tapi pernyataan pentingnya ayat 26. Yesus mengatakan kepada para pemimpin Yahudi itu, para pemimpin agama itu, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Saudara, jadi dari kalimat ini, saudara menangkapnya apa? Dari kalimat ini jelas, saudara, Yesus ingin mengatakan seseorang itu percaya tidak percaya, ya, itu menjadi bukti, ya, bahwa seseorang itu identitasnya apa, begitu ya, dalam hal ini dari kalimat ini ya. Tetapi jelas kalau kamu percaya itu membuktikan bahwa kamu itu domba. Jadi di sini kita belajar tentang pemilihan Allah, saudara ya. Jadi ada orang-orang yang terhitung telah terpilih menjadi domba-dombanya Tuhan, tidak heran mereka percaya. Ya, tidak heran mereka percaya. Mengapa orang-orang pemimpin Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus? Karena mereka bukan domba. Nah, Yesus menjelaskan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi, yang punya identitas domba itu mendengarkan suara Kristus. Dan Kristus mengenal mereka dan mereka mengikuti Kristus. Nah, saudara ya, dan dilanjutkan lagi. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, bukan insya Allah ya, bukan mudah-mudahan, tapi pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi, domba-domba ini identitasnya sudah jelas, ya, dipilih oleh Allah di dalam satu kerumunan, ya, milik Allah. Kemudian, buktinya apa mereka domba? Mereka percaya. Mereka dengar suara Kristus dan mereka mengikut Yesus. Ya, itu buktinya bahwa mereka domba. Dan kemudian dikatakan mereka diberikan hidup kekal oleh Tuhan Yesus dan kepada domba-domba ini tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Domba-domba ini tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini disebut jaminan keselamatan. Terus, saudara, dikatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena Kristus itu gembalanya. Jadi dombanya nggak mungkin direbut oleh siapapun. Mengapa? Karena Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Saudara ingat ya, Allah kita itu disebut Bapa. Ya. Kalau orang tanya Allahnya orang Kristen, berapa? Satu, Allah yang Esa. Siapa Allah yang Esa itu? Ya Bapa. Makanya kita diajar Tuhan Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga. Begitu ya. Karena Allah kita tuh Bapa, Sang Bapa itu. Nah, Sang Bapa itu lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, jadi kita ini milik Bapa. Ketika kita mengikut Yesus, percaya Yesus, mendengarkan suara Yesus, terbuktilah bahwa kita ini domba-dombanya. Dan sebagai domba-dombanya, kita ini milik Bapa. Ada di dalam perlindungan tangan Bapa. Nah, kalau Bapa itu lebih besar dari siapapun, siapa yang bisa merebut kita? Nah, lalu Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam pengertian hakikat ya.
Jadi Bapa itu adalah Allah yang Esa, itu Bapa kita itu Allah yang Esa, ya. Nah, Yesus itu keluar dari Bapa, dia adalah firman Sang Bapa. Nah, firman Sang Bapa yang hakikatnya sama dengan Bapa sendiri. Ya, saudara ya. Nah, saudara, itu sama seperti kalau saya telepon Pak Edi. Halo, Pak Edi. Ya, lalu yang angkat Bu Edi. Oh ya ya ya. Ini Pak Cahyo ya. Oh iya, Bu. Lalu Bu Edi panggil Pak Edi. Kenapa? Itu ada Pak Cahyo telepon. Nah, langsung suara saya diidentikan dengan Pak Cahyo. Ya, Bu Edi nggak ngomong begini kan? Ada telepon dari siapa? Dari suara. Ya, langsung Bu Edi langsung nyebut identitasnya dari Pak Cahyo. Ya, jadi perkataan yang keluar atau suara itu ya, firman itu yang keluar itu langsung diidentikan dengan keberadaan yang menjadi asal dari suara itu ya. Jadi Bu Edi akan mengatakan itu yang telepon Pak Cahyo. Ya, Bu Edi nggak menyebut itu yang telepon suara, gitu ya. Itu yang telepon kata-kata, gitu, nggak begitu ya. Pasti langsung diidentikan dengan siapa yang menjadi identitas penelponnya. Nah, saudara, demikian juga Yesus adalah firman, Yesus adalah perkataan Sang Bapa itu. Nah, waktu kita melihat Yesus, mendengar Yesus, itu kita mendengarkan Bapa. Langsung pikiran kita tuh mengarah kepada Bapa, ya. Meskipun dari ayat ini jelas, ya, kita belajar bagian dari doktrin Tritunggal, Bapak Ibu ya, bahwa Bapa dan Yesus jelas beda, ya. Bapa sendiri pribadi yang berbeda dengan pribadi Yesus, tapi entah bagaimana mereka ada dalam satu kesatuan hakikat. Karena Yesus keluar dari Bapa, firman-Nya, perkataan yang jadi manusia, begitu. Nah, saudara, ini kita belajar sedikit tentang doktrin Tritunggal. Jadi, saudara, tidak mungkin ada yang merebut kita dari tangan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus satu dengan Bapa. Di dalam tangan Yesus berarti di tangan Bapa, di tangan Bapa berarti di tangan Yesus. Menaati Yesus berarti menaati Bapa berarti mendengarkan perkataan Yesus. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, hari ini banyak orang menggugat keilahian Yesus. Bapak Ibu, jangan minder. Yesus memang tidak pernah mengatakan secara kalimat letterless ya, akulah Allah, akulah Allah. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Anda cari dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak pernah mengatakan akulah Allah, nggak pernah. Ya. Tapi Anda membaca sepanjang Injil Yohanes, banyak pernyataan-pernyataan bahwa Yesus itu dari perkataannya mengindikasikan bahwa dia itu Allah. Bahkan musuh-musuhnya pun tahu, dan musuh-musuhnya ingin melempari dia dengan batu. Mengapa melempari Yesus dengan batu? Mereka mengatakan dengan jelas, karena kamu menghujat Allah. Karena kamu ini hanya manusia saja, tapi menyamakan dirimu dengan Allah. Itu yang ngomong musuh-musuhnya, orang-orang Yahudi yang sangat ketat dalam hal agama. Nah, Bapak Ibu, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan sebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Allah, tapi Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Dan bagi orang zaman itu, menyebut dirinya anak Allah sama saja sehakikat dengan Allah. Contoh ya, anak kucing, berarti kan bangsa kucing. Ya, anak kambing, ya berarti bangsa kambing. Nggak mungkin kita nyebut anak kambing, bentuknya ada belalainya, ada taringnya, nggak mungkin. Yang disebut anak kucing pasti bangsa kucing. Yang disebut anak Allah itu pasti ya sehakikat dengan Allah maksudnya, begitu ya. Nah, saudara, anak sungai, ini Bu Lili pernah ditanya sama temannya waktu SMA ya, Lili, Rene, aku harus takon, aku mau tanya sama kamu. Waktu itu Bu Lili nggak pernah belajar teologi, tapi Tuhan kasih hikmat ya. Kenapa kok ada istilah Yesus anak Allah gitu kan? Lalu Bu Lili entah bagaimana ya dapat hikmat dari Tuhan. Kamu tahu anak sungai? Ya, emang ya, ada bapak sungai, ibu sungai, berhubungan seks jadi anak sungai. Nah, saudara, jadi kita melihat ini bicara masalah hakikat. Yesus disebut anak Allah dan mereka ingin melempari Yesus dengan batu. Nah, tapi poin kita hari ini, saudara, Sang Gembala Agung ini, Yesus ini, yang adalah anak Allah, yang sehakikat dengan Allah, yang adalah firman Allah, kalimatullah, begitu ya, yang menyatakan dirinya adalah Allah meskipun tidak secara letterless,
Dia mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau anak-anak kita yang ikut Evangelism Explosion belajar tentang jabat tangan Romawi ya, jabat tangan Romawi dalam Evangelism Explosion dikasih ilustrasi ketika tangan kita lemah ya, ada saatnya kita patah hati, kecewa, kemudian ragu-ragu kepada Tuhan, kita mulai lemah ya. Tapi tangan Allah tidak pernah melepaskan kita ya. Tangan Bapa dan tangan anaknya Yesus Kristus tidak pernah melepaskan kita. Kita akan dibangunkan lagi, kuat lagi. Kita akan dimampukan untuk percaya lagi, beriman lagi. Nah, saudara, jadi itu jabat tangan Romawi. Biasa anak-anak kita yang berlatih Evangelism Explosion belajar itu ya. Nah, ini ayat hafalan mereka biasanya ya. Yohanes 10 ini. Bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jelas, karena Yesus yang memberikan hidup kekal adalah Allah sendiri. Sehakikat dengan Sang Bapa. Dan kalau Bapa itu lebih besar dari siapapun, maka siapa yang bisa merebut kita? Nah, saudara, karena itu ini adalah sebuah jaminan keselamatan buat kita dan buat anak-anak cucu kita tentunya ya. Ada sebuah penghiburan. Yang pertama, saudara, penghiburan bahwa kalau kita bisa percaya, itu bukti bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan. Ya, itu bukti bahwa kita domba-dombanya Tuhan. Ya, kalau kita bisa percaya ya. Jadi percaya pun bukan karena kekuatan kita ternyata. Ya, tapi karena ada anugerah pemilihan Allah yang memilih kita lebih dahulu sebagai domba-dombanya, dan akhirnya disitulah anugerah Allah itu menolong kita, menghidupkan kita yang mati rohani ini, dan kita diberikan iman untuk percaya. Nah, saudara, jadi kalau saat ini Anda bisa percaya Yesus, itu adalah domba-dombanya Tuhan. Nah, dan janji Tuhan, domba-dombanya akan dipelihara. Dan ini menjadi satu penghiburan ya, ketika saat iman kita goncang karena pandemi, saat iman kita goyah, saat kita mulai lemah, saat kita mulai putus asa, ingin tinggalkan Tuhan, kita ya pegang janji Tuhan. Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan merebut aku dari tanganmu. Aku lagi-lagi merendahkan diri, mohon kekuatan Tuhan, jangan sampai aku menyangkal engkau. Janjimu, ya, bahwa engkau tidak akan membiarkan satu apapun merebut aku dari tanganmu, termasuk diriku sendiri, termasuk kelemahanku sendiri. Nah, yang kedua, saudara, ini juga menjadi penghiburan untuk kita itu tidak mudah putus asa memberitakan Injil. Nah, Pak Edi kan sering ngajak orang untuk ikut rayon kita ya. Nah, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu, ajak juga mereka yang mungkin belum kenal Tuhan. Memang tujuannya rayon dibentuk oleh majelis itu sebenarnya ingin memudahkan kita menjangkau orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, masalahnya kalau rayon kita nggak berfungsi seperti itu, nah itu berarti kita sudah miss dari tujuan. Ya, tujuannya rayon supaya kita makin dekat dengan lingkungan kita didekatkan dengan lingkungan masing-masing, supaya kita mengajak orang-orang yang belum kenal Tuhan, supaya bisa gabung ke rayon kita, belajar firman sama-sama dalam komunitas yang kecil. Kalau komunitasnya gede kan orang malu. Datang kebaktian gede, ketemu orang asing malu gitu ya, pendetanya pakai jubah apa, serem banget begitu ya. Tapi kalau datangnya ke dalam ibadah keluarga, yang ngajak teman, Mas Tobi ajak temannya, saya ajak teman saya, Pak Edi ajak temannya, orang-orang yang mungkin belum punya gereja atau belum kenal Tuhan bahkan, kita ajak dalam kelompok kecil itu lebih nyaman. Itu tujuannya rayon, supaya orang tidak terintimidasi waktu mencoba untuk belajar firman bersama-sama kita. Karena kelompok kecil, mereka juga bebas bertanya, mereka juga bebas untuk saling berinteraksi, saling mendoakan, karena kelompok kecil. Nah, jadi benar-benar manfaatkan rayon ini untuk menjangkau orang. Ya, Pak Edi sudah kasih contoh dengan mengajak teman-teman lama ya, tapi kita perluas dengan teman-teman yang mungkin belum punya gereja, atau yang tidak seiman, atau yang mungkin sedang dalam pergumulan. Kita coba untuk ajak. Nah, saudara, dan Anda nggak usah putus asa kalau ternyata mereka menolak. Diajak, didoakan, nggak mau juga untuk mengenal Tuhan, nggak mau datang kebaktian, nggak mau datang bersekutu. Saudara ya, kalau mereka orang pilihan, kalau mereka dombanya Tuhan, pasti akan datang. Entah kapan, mungkin nggak ke persekutuan kita, tapi ke persekutuan lain yang pasti dia akan datang kepada Tuhan. Jadi ini memberikan kita penghiburan kepada kita yang memberitakan Injil ya, bahwa usaha kita nggak pernah sia-sia. Kemanapun kita memberitakan Injil, di situ ada domba-dombanya Tuhan yang kita nggak tahu siapa orangnya, dan yang kalau terhitung sebagai dombanya Tuhan, pasti percaya. Nggak mungkin nggak percaya, karena dia dombanya Tuhan. Tapi sayangnya hanya Tuhan yang tahu ya, kita nggak tahu.
ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi, oh kamu dombanya, kamu bukan, kamu dombanya, kamu bukan. Kita nggak tahu. Tugas kita hanya memberitakan. Siapa umat pilihan Tuhan kita nggak tahu. Ya, tugas kita hanya memberitakan. Tapi kita jadi nggak putus asa, kita jadi terhibur, kita jadi yakin bahwa usaha penginjilan kita nggak akan sia-sia. Karena pasti domba-dombanya Tuhan akan pulang ke kandang. Nah, saudara, jadi kita akan terhibur di sini. Nah, saudara, ini adalah jaminan-jaminan yang Tuhan berikan, setidaknya 2 itu yang bisa kita praktekkan dalam konteks rayon ya. Penghiburan, bahwa Tuhan akan memegang kita dalam setiap pergumulan kita. Dan yang kedua, saudara, kita juga memiliki satu penghiburan ketika kita memberitakan Injil atau membawa jiwa kepada Tuhan. Kalau itu memang dombanya Tuhan, karena anugerah Allah, dia pasti akan datang. Akan ikut Tuhan, akan kembali ke kandang, akan kembali ke gembalanya yang agung. Nah, saudara, itu firman Tuhan hari ini bagi kita. Ada pertanyaan yang diberikan Pak Iyer di sini, saudara bisa lihat di dalam pertanyaan di situ ya. Renungkan hal ini. 1, adakah yang membuat Anda tidak aman dalam hubungan Anda dengan Tuhan? Sedangkan Tuhan sudah menjamin ya, Tuhan sudah menjamin bahwa tidak seorang pun akan merebut kamu dari tanganku, dari tangan Bapa, ya, dari tangan Bapa. Nah, apa yang membuat Anda tidak aman dalam hubungan Anda dengan Tuhan? Mungkin ada ketidakpercayaan yang terselip di sana bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, atau bagaimana? Atau kelemahan-kelemahan kita yang kita rasa terlalu besar dan sebagainya. 2, bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui bahwa keselamatan Anda di dalam Allah bergantung penuh pada kesanggupan diri Allah dan bukan pada kelemahan diri kita. Ya, bagaimana perasaan Anda ketika tahu bahwa keselamatan Anda itu bergantung pada jasanya Kristus, pada kesanggupan Allah dan bukan pada kelemahan diri kita. Bagaimana perasaan kita? Tentu terhibur Bapak Ibu ya, tentu terhibur bahwa kalau sekarang saya jadi dombanya Tuhan tuh benar-benar ya Tuhan baik. Ya. Nah, saudara, Yesus bukan Judas Makabeus yang membebaskan umat Israel dari Romawi, ya, tapi dia membebaskan Israel rohani dalam pengertian kita semua umat pilihan, domba-dombanya, ya, dari penindasan dosa, penindasan iblis dan penindasan maut lewat kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Dia bukan Mesias politik, dia bukan Mesias sosial ekonomi, dia tidak menjanjikan kekayaan, dia tidak menjanjikan kemerdekaan secara politik seperti Judas Makabeus. Dia adalah Mesias yang membebaskan kita dari masalah yang paling mendasar dari umat manusia, dosa dan kematian. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, saudara, mari kita bersama-sama bersyukur.